Review kolam minimalis untuk ikan koi. Kebetulan di rumah habis bikin kolam ukuran kecil 1,8 meter kali 1,8 meter, kedalaman 1,6 sampai 1,7 kurang lebih. Saya pakai 2 bottom drain di ujung. Sebelah sana satu dan satunya sebelah sana pojokan. Pakemnya di depan waterfall ini kan ada skimmer, tapi karena jarak yang terlalu dekat, akhirnya skimmernya saya lepas. Jadi di depan waterfall nggak ada skimmer sama sekali. Oh iya, untuk bottom drain saya pakai pipa 4 inch kali 2, dan itu ternyata terlalu besar. Cocoknya atau pasnya pakai pipa bottom drain itu ukuran 3 inch ya. Untuk bak waterfall ini ukuran 70 kali 30 cm. Dalam bak waterfall diisi oyster seal atau kulit kerang. Tujuannya biar pH di kolam itu stabil. Ada pipa juga untuk aliran dripping air atau tambah air. Saya nyalakan setiap pagi sama sore hari. Tujuannya untuk mengganti air, biar air di kolam tetap fresh, tetap seger, tetap bagus. Nah, skimmernya saya cuma pakai satu di pojokan. Kesini skimmernya. Skimmernya pakai pipa 2 inch. Ini untuk chamber. Agar aliran atau arus dari kolam ke chamber bisa kencang, atau sedotan dari skimmer ini bisa kencang, sedotannya bisa banter, kita harus mengukur ketinggian air kolam dengan pipa di chamber pertama. Sebaiknya selisih air kolam dan chamber pertama sekitaran 10-15 cm. Jadi skimmer ini dan pipa di chamber 1 selisihnya 15 cm. Air masuk dari bawah, dari bottom drain tadi, masuk dari bawah ke chamber pertama, disaring oleh jaring nelayan. Nanti air bersih yang sudah tersaring akan masuk melalui pipa ini ke chamber kedua. Masuknya juga dari bawah. Kalau nggak salah namanya ini sistem flow up. Jadi luapan air di chamber pertama akan mengalir ke chamber kedua. Pipa ini mengarah ke bawah ke
ke chamber kedua. Di chamber kedua ini isinya ada batu apung, karang jahe, sama batu gombong campur ya. Ini media filter biologisnya, tempat bakteri baik tumbuh atau nitrobakternya. Fungsinya untuk mengurai zat-zat amonia kotoran ikan. Jadi untuk arus agar lancar dan juga bisa kenceng, jarak pipa atau selisih pipa di chamber pertama ini dan chamber kedua saya buat kemarin 10 atau 12 cm gitu selisihnya. Itu sudah cukup agar aliran atau arusnya bisa lancar dan deras. Kemudian chamber terakhir, chamber ketiga saya isi campur ya, tapi lebih banyak oyster shellnya atau kulit kerangnya. Jadi di chamber ketiga ini isinya kulit kerang sama batu gombong, tapi lebih banyak oyster shellnya. Jarak pipanya atau selisih pipanya juga sama seperti tadi, selisihnya 10 sampai 12 cm. Itu sudah bisa lancar alirannya. Sistemnya juga masih tetap flow up. Air yang tersaring di chamber kedua meluap dan masuk ke chamber ketiga itu lewat pipa ini. Saya buat 4 pipa, 1, 2, 3, 4. Ukuran pipanya 2 inch kali 4 berarti 8 itu ya, 8 inch ketemunya. Kenapa saya pakai oyster shell banyak? Soalnya karena ini kolam full outdoor, jadi harus benar-benar siaga dan siap ketika air hujan turun, nanti pH-nya bisa berubah-ubah. Lah untuk menstabilkannya pakai oyster shell ini. Air bersih yang sudah tersaring akan masuk ke chamber terakhir, chamber keempat atau rumah pompa. Dalam rumah pompa isinya 2 pompa dan 1 lampu UV. Lampu UV ini fungsinya untuk mematikan bakteri-bakteri jahat, sebagian bakteri jahat yang masih ada. Untuk pompanya sendiri saya pakai 2 mesin ya. Saya pakai Sunsun JTP 16.000 dan 12.000. Kenapa pakai 2 pompa? Karena yang saya inginkan kolam ini bisa running atau muter 3 kali. Ini 3 kali lebih, berarti 3 kali lebih setengah lah. Dalam 1 jam air dalam kolam itu